Halo everybody, selamat siang. Jumpa lagi sama acara yang selalu bikin kamu makin tahu dan makin banyak ilmu. Siang ini kita mau jalan-jalan lagi di kota Jogja nih. Di sini kalian kita ajak buat nyobain meluncur di atas ganasnya ombak Pantai Timang dengan kereta gantung. Karena nanti kita bakal basah-basahan, sekalian aja kita main ke museum air sambil berinteraksi dengan hewan-hewan yang lucu. Oh iya, setelah itu kalian akan kita ajak buat nyobain cumi dan baby octopus yang lagi ngehits di Jogja. Ada orang masuk hutan, naik kendaraan lapis baja. Come on guys, kita ikutan jalan-jalan liburan ke Jogja. Eits, seperti biasa ya guys, kalau tiap weekend kalian bakal ditemenin sama Kak Rio Indrawan. Masuk Kak Rio! Tahu nggak sih? Guys, guys, maksudnya Mas, yang paling banyak dipesan di sini apa? Steak yang paling terkenalnya steak. Mantap nih. Oke, Mas. Oke, Mas kebalik jadinya. Oke, guys. Mumpung weekend begini saya mau memanjakan lidah. So, buat kalian di rumah yang lagi diet, please kalau bisa libur dulu nih, guys. Takutnya nanti ngelihat saya makan pada ngiler terus akhirnya makan juga ngerasa berdosa, mendingan bener libur. Hari ini saya mau ajak kalian untuk makan steak yang enak banget. Tapi ngomong-ngomong, pada doyan steak nggak? Hah? Ya pastilah pada doyan semuanya. Hampir semua orang tuh suka steak. Tapi ngomong-ngomong, tahu nggak steak itu apaan? Jadi steak itu bahasa Indonesia adalah beef steak alias daging potong. Tuh guys. Ya, tapi sorry, sebenarnya penting nggak sih saya ngasih informasi? Gak apa-apa, sekedar info aja buat kalian ya. Ya udah Mas, ada tempat yang kosong? Oke. Yuk. Parah guys, katanya banyak tempat, ternyata penuh banget. Ini nih, mumpung ada yang kosong nih. Udah sini aja lah ya. Mas, Ya Kak, sini. permisi ada saya bantu. Mau makan dong Mas. Ya, ini ada menunya, Kakak bisa pilih dari sini Kak. Ini yang paling favorit di sini apa? Saya mau yang kayak sate itu yang di gambar depan itu Mas. Beef espetada Kak, untuk gambarannya ini Kak. Oh ini ya? Iya betul. Beef espetada. Ini memang paling favorit banget, rekomend. Ya, untuk saat ini kita jadi favoritnya di beef espetada. Kayaknya menarik juga nih. Ini kalau bikinnya berapa lama? Sekitar 10 menit Kak untuk pembikinannya. 10 menit. Iya Kak. Lamaan. Ini penonton saya di rumah keburu liburan. Gimana kalau saya bantuin biar cepat? Silakan Kak, boleh? Boleh langsung ke dapur ya? Boleh. Wah mantep nih guys. Jadi nggak cuma makan aja, kita ke dapur biar tahu cara pembuatannya, terus bahan-bahannya apa, kita langsung ke dapur. Ikutin saya. Yuk. Halo guys. Ngomong-ngomong, siapa yang suka liburan sambil memacu adrenalin? Nih, cobain datang ke Pantai Timang ya guys. Lokasinya ada di Desa Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Pantai ini adalah salah satu dari sekian banyak pantai selatan yang membentang di wilayah selatan Yogyakarta. Seperti kebanyakan pantai di daerah Gunung Kidul, Pantai Timang terdiri dari pasir putih dan bebatuan terjal yang langsung berbatasan dengan laut. Salah satu yang paling menarik perhatian pengunjung adalah keberadaan gondola atau kereta gantung ini nih guys. Gondola ini menghubungkan antara Pantai Timang dengan Pulau Panjang, yaitu sebuah pulau karang yang ada di seberangnya. Oh ya guys, dulunya gondola ini adalah alat yang digunakan oleh para nelayan untuk menyeberang saat mencari lobster di Pulau Panjang. Setelah dibuka untuk umum, gondolanya udah dimodifikasi sedemikian rupa, jadi aman digunakan untuk pengunjung. Untuk wisatawan lokal, kamu harus membayar Rp150.000. Tapi kalau wisatawan mancanegara, harganya Rp200.000 guys. Makanya, buat kamu yang wajahnya Indo alias setengah bule, harus meyakinkan penjaga tiketnya ya, biar tetap dikasih harga lokal. Hai. Gondola yang udah ada sejak tahun 1997 ini, awalnya hanya menggunakan 3 tali dengan bentuk kereta gantung yang seadanya. Tapi sejak menjadi kawasan wisata pada tahun 2014, gondola ini sudah diamankan dengan 9 utas tali. Kapasitas penumpangnya juga udah disesuaikan tuh.
Kalau sekarang bisa diisi 2 orang sekaligus. Sepanjang 100 meter, kereta gantung ini ditarik oleh beberapa petugas. Kalau kamu beruntung, bisa merasakan cipratan air ombak yang cukup tinggi loh. Hahaha. Tiket masuk yang dibeli tadi bisa digunakan untuk 1 kali bolak-balik ya guys. Tapi sesampainya di Pulau Panjang, kamu boleh main-main sepuasnya kok. Nggak ada batasan waktu berapa lama kamu harus berada di Pulau Karang ini. Di sini, kamu masih bisa terus berfoto-foto dengan angle yang keren. Tapi tetap harus hati-hati ya guys. Pulau Karang yang cukup kecil ini sangat curam dan langsung berbatasan dengan laut. Oh iya guys, walaupun udah terbuka untuk umum, di sini juga masih ada beberapa nelayan yang sedang memancing dan mencari tangkapan hasil laut. Sip, kalau udah ngerasa cukup main-mainnya, boleh naik gondola lagi untuk balik ke Pantai Timang. Oh ya guys, sebenarnya untuk mencapai Pulau Panjang ini ada alternatif buat kamu yang takut naik gondola. Kamu bisa menyeberang melalui jembatan gantung ini nih. Jembatan ini belum terlalu lama dan untuk menaikinya kamu harus beli tiket lagi karena mereka berbeda pengelola guys. Tapi kalau kamu masih lemes kakinya buat naik jembatan atau gondola, kamu bisa jalan-jalan aja nih ke jembatan kayu yang baru aja dibuka saat libur tahun baru 2019 ini. Pemandangannya juga nggak kalah kece kan guys? Kamu masih bisa dapat foto dengan latar belakang birunya Laut Selatan. Berjejer juga perbukitan dari karang yang gak kalah indah. Di sini sih, mau menghadap kemana aja, spot foto di mana aja, tetap kece ya guys hasilnya. Hahaha. Tahu nggak sih? Nah, saya udah di dalam dapurnya nih guys. Biasa nih teman-teman chef lagi pada masak, pada sibuk. Saya sih orangnya gitu guys, kalau mau makan nggak cuma asal makan aja. Saya orangnya suka ngulik. Saya pengen tahu cara pembuatan beef espetade ini kayak gimana. Cuman saya mau ketemu sama chefnya yang mau ngobrol sama saya ini, katanya namanya Rifai. Saya tanya dulu ya. Rifai ya? Bukan. Rifai bukan? Yang mana? Rifai! Ini yang mana sih? Rifai yang mana? Coba di depan kali. Di sana ya? Ya udah, tinggal kesana dulu ya. Mas Rifai ya? Ya, Wah, cocok banget Rifai, Mas Rifai. Wah, saya tadi nanya-nanya, ternyata Masnya di sini. Mas, tadi kan saya di depan mau pesen beef espetada. Terus katanya itu matangnya 10 menit. Saya nggak mau nungguin di depan, saya pengen bantuin biar cepet. Karena saya tuh orangnya nggak cuman pengen makan aja, tapi pengen tahu cara pembuatannya sama bahan-bahannya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya udah, bahan-bahannya apa aja nih, Mas Rifai? Mantep nih. Yaudah, yuk kita langsung mulai bikin guys. Laper nih, katanya 10 menit ya. Ini udah 2 menit nih kita ngobrolnya. Oh, Wah, sudah jadi. Ini langsung dimakan? dibakar dulu. Oh, dibakar dulu. Oke, yuk guys, kita bakar sekarang. Ini udah ya? Sudah. Langsung bakar aja? Ya, boleh. Let's go. Ya, saatnya kita menggrill beef espetade ini. Grill. Ya, Bakar. membakar. Pakai kipas nggak? Tidak, Enggak. Ini kasih garlic, garlic dulu ya. butter Iya? namanya, biar lebih gurih, crunchy Biar rasanya. crunchy. Itu depan belakang ya, dikasih rata ya? Iya, biar dia meresap ke dagingnya. Iya. Ini yang di atas tadi udah dikasih garis guys, cuman yang bawahnya belum, jadi kita balik dulu ya, biar merata nih. Waduh, udah pada ngiler ya. Belum mateng guys, sabar dulu. Karena tadi saya request sama Mas Rifai, ini nggak yang terlalu mateng tapi yang medium well ya. Medium well, jadi lebih empuk ya dagingnya ya. Coba
Wangi banget nih guys, enak banget nih. Cuman ini belum selesai nih ya Mas ya. Ya, karena untuk masih di plating. Kita mau plating dulu nih biar cantik kita tampilannya. Jadi nafsu makannya biar bertambah ya. Iya. Kita langsung plating Yo, dulu yuk. boleh. Nih kita tambahin grupi sausnya dulu. Ini buat pelengkap aja Buat ya. pelengkap. sebenarnya ya. Oke. Ini pasti pemirsa di rumah penasaran banget nih Mas Rifai. Kalau apa steaknya ini bentuknya sate kayak begini, ini biasanya sausnya apa gitu kan ya? Iya, kita pakai cheddar saus gurih. Lebih gurih ya? Iya, buat pelengkapnya. Katanya sausnya itu gurih guys, saya penasaran. Sini, saya mau cobain dulu sebelum dituangin. Ini ya? Ya, yang Ini nih bikin guys, beda. ini sos kejunya yang katanya tuh kejunya pakai jenis red cheddar. Red cheddar saus. Tapi kalau saya lihat dari bentuk dan warnanya ini kayak sos telur asin, saya takut dibohongin sama coba ini. boleh. Uh, Enak cheddar saus. bener Rasanya. guys, rasanya gurih, gak bikin enek. Biasanya kalau udah ngomongin soal keju ya, itu kan enek ya. Kalau ini enggak ya? Enggak. Wih, mantap. Rifai, makasih banyak ya. Sama-sama. Saya mau cobain. Yuk kita cobain di depan guys. Tapi sebelumnya saya mau bikin minuman dulu. Ikutin terus. You are the first one, the only one, you're unforgettable. The first one, the one who made me wanna cry. Guys, masih dalam suasana liburan nih. Sekarang kita ajak kalian main ke tempat wisata air yang bisa buat semua umur. Tempat ini adalah salah satu waterpark terbesar yang ada di Yogyakarta ya guys. Hampir semua wahana air yang kamu inginkan ada di sini. Eits, tapi kalau main-main air doang sih udah biasa ya. Sekarang kalian akan kita ajak buat main ke museum air, salah satu spot baru yang baru dibuka beberapa bulan lalu. Wahana yang satu ini dibuat agar anak-anak jadi kenal dengan pengetahuan seputar air sejak dini. Mulai dari bagaimana air terbentuk sampai fungsi air di kehidupan sehari-hari. Jadi harapannya mereka bisa menggunakan air dengan sebaik mungkin. Begitu masuk, kamu harus menggunakan jas laboratorium ini ya guys, biar kesan ilmuannya lebih terasa tuh. Soalnya di dalam sana, kamu pasti dapat banyak banget pengetahuan yang baru. Di ruangan pertama, kamu bakal diberi informasi melalui bioskop 3 dimensi ini guys. Di sini diceritakan sejarah tentang Selokan Mataram yang diprakarsai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada masa penjajahan Jepang. Saat itu, Sultan berdalih kepada Jepang bahwa pertanian warga Jogja selalu tidak berhasil karena tidak ada air. Makanya Jepang kesulitan meminta hasil pertanian warga Jogja. Berkat usul Sultan, dibuatlah saluran irigasi membentang sekitar 31 km yang dikerjakan warga Jogja. Berkat pembuatan selokan itulah guys, warga Jogja terhindar dari kerja Romusa yang terkenal kejam pada masa itu. Selain itu, pertanian Jogja semakin berhasil deh. Kamu juga bisa menyaksikan siklus air melalui layar ini ya guys. Mulai dari air laut yang menguap sampai proses terjadinya hujan. Di ruangan berikutnya, kamu akan disuguhi dengan suasana hutan hujan tropis. Saking kerennya latar yang dibikin, kamu seolah sedang berada di pedalaman hutan Sumatera, Kalimantan, atau bahkan Papua. Di sini kamu akan diberi informasi bagaimana peran dan fungsi hutan bagi ketersediaan air kita. Oh ya guys, di sini ada replika air terjun juga loh. Jadi terasa lagi di dalam hutan beneran tuh. Selain fungsi hutan terhadap persediaan air, di sebagian ujung juga dijelaskan fungsi sawah sebagai tangki air raksasa. Sama halnya dengan hutan tuh, karena keberadaan sawah cukup bisa menampung air guys. Jadi bukan cuma air yang butuh sawah, tapi sawah juga butuh air. Saling membutuhkan gitu deh. Di ruangan lainnya, digambarkan bagaimana efek dari kekurangan air yang terjadi. Yang paling jelas terlihat adalah sawah-sawah yang mengering. Dengan begitu, kita juga jadi kesulitan dalam hal makan maupun minum. Ruang-ruang berikutnya kamu bakal melihat bagaimana berbagai macam kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari. Baik untuk skala besar sampai yang ada di rumah kita. Kalau ini gak kalah seru nih guys. Ada wahana anatomi tubuh yang mengilustrasikan bagaimana pentingnya air terhadap tubuh kita. Kamu bisa kasih minum boneka yang ada di sini. Air yang dimasukkan bisa menghidupkan lampu-lampu yang ada di beberapa bagian tubuh. Itu menggambarkan fungsi air bagi tubuh kita guys. Di ruangan selanjutnya adalah alasan yang sangat kuat
kenapa kamu harus menggunakan jas lab untuk masuk ke sini. Yaps, di sini ada warna laboratorium air guys. Kamu bakal belajar tentang hukum-hukum fisika maupun kimia dasar yang berhubungan dengan air. Misalnya pengaruh kadar garam air terhadap daya apung suatu benda. Telur yang dimasukkan ke dalam air biasa akan tenggelam. Tapi berbeda kalau telur dimasukkan ke dalam air bergaram. Hasilnya akan mengapung tuh. Hal itu disebabkan karena perbedaan massa jenis. Ada juga sulap bola pingpong nih guys. Bola pingpong yang diletakkan di bibir botol berisi air tidak akan terjatuh walaupun botolnya dibalik seperti ini loh. Hal ini karena pengaruh tekanan air ya guys. Ada juga info seputar hukum zat terlarut dan zat pelarut. Bisa dibuktikan dari perbuahan air soda ini nih guys. Air soda yang tadinya berwarna akan kembali jernih setelah dikasih larutan pemutih. Dan yang terakhir, mainan alat musik dari gelas yang diisi air ini nih guys. Semakin banyak isi airnya, nada yang dihasilkan akan semakin tinggi. Soalnya ruang resonansinya lebih sempit. Begitu pula sebaliknya. Jadi kamu bisa mengatur beberapa banyak volume air untuk mendapatkan nada-nada yang kamu inginkan. Guys, keberadaan museum air ini selain ditujukan menjadi wahana hiburan, juga menyampaikan info dan ilmu pengetahuan dengan cara yang menyenangkan. Jadi kamu nggak cuma bisa main-main air di sini, tapi bisa juga dapat banyak informasi tentang seluk-beluk air itu sendiri. Hiburan juga menyampaikan info dan ilmu pengetahuan dengan cara yang menyenangkan. Jadi kamu nggak cuma bisa main-main air di sini, tapi bisa juga dapat banyak informasi tentang seluk-beluk air itu sendiri. Halo Mas. Hiburan juga menyampaikan info dan ilmu pengetahuan dengan cara yang menyenangkan. Jadi kamu nggak cuma bisa main-main air di sini, tapi bisa juga dapat banyak informasi tentang seluk-beluk air itu sendiri. Halo Mas Fauzan. Halo. Minuman yang paling favorit apa nih? Kita di sini ada specialty namanya Blue Aurora. Blue Aurora. Iya. Itu yang warnanya agak pink-pink gitu ya? Iya, enggak purple. Lebih ke ungu. Ungu. Dia dari bunga telong. Hah? Oh, bunga telang? Iya. Maksudnya bunga telang gitu? Iya. Waduh, itu kan jarang banget sekarang dicari. Dan pemirsa di rumahnya juga kalau nggak tahu bunga telang itu apa, nih, kayak gini. Tuh, gambarnya ada di samping. Kayak gitu kan Mas ya? Iya. Nah, kalau nggak paham juga, ada nih. Mana sih? Oh, ini. Nih, kalau nggak paham juga ini. Ini udah keringnya. Ya, cuman manfaatnya apa saya mau tanya dulu nih. Manfaatnya apa sih ini sebenarnya? Manfaatnya buat mengurangi lemak, Ya. sama mengurangi racun lah. Habis kita makan yang lemak-lemak kayak daging. Oh iya steak, bener. Kalau kesini kan orang kebanyakan makan steak nih guys. Jadi untuk mengurangi lemak ya minumnya cocoknya ini yang ada bunga telangnya. Iya. Ya Mas, dari tadi ngomong dulu. Oke. Ayo, udah kering nih. Bikin aja langsung yuk. Canggih banget ya guys, ini sekarang udah kayak semprotan loh. Biasanya cuma dituang. Ini apa nih? Ini kita Oh, diaduk. Wih, mantap. Tapi bentar deh Mas. Iya. Saya pesannya tadi kan Blue Aurora. Iya. Cuma satu kok dibikinin dua sih. Ini nanti dicampurin. Oh, ini penyajiannya, iya. dua ini satu Nanti- kesatuan iya, gitu? Nanti Oh. berubah warna dia. Sorry agak norak guys. Ini ya. Oh, oke. Dan ini ada side dish-nya lagi. Itu apa? Ini pineapple ice pop. Pineapple ice Pop. popnya. Iya. Nanti dimasukin ya? Iya. Oke. Penyajiannya seperti ini. Ih, penyajiannya kayak gini luar biasa, keren banget. Lihat aja udah ngiler nih guys. Yaudah kalau gitu kita langsung minum aja ya. Saya udah bayar, maksudnya saya bawa. Minum. Hah? Minum di sana Oh dong. iya. Oke. Oh, tolong ya. Siap. Tahu nggak sih? Guys, sekarang kita ajak kalian buat main-main dengan hewan. Kita main yuk ke mini zoo yang baru dibuka setahun yang lalu ini. Mini zoo yang berada di kawasan Sleman, Yogyakarta adalah tempat wisata berbasis edukasi satwa dan alam. Jadi berbeda dengan kebun binatang pada umumnya yang hanya bisa menyaksikan hewan dari luar kandang tuh. Di sini, kamu bisa berinteraksi langsung sama mereka. Cocok banget buat adik-adik yang masih taman kanak-kanak atau duduk di bangku sekolah ya guys.
Di sini ada beberapa koleksi burung yang bisa diajak berinteraksi. Bisa diajak foto bareng juga. Tapi tetap harus hati-hati ya. Cakarnya lumayan tajam juga tuh adik-adik. Yang penting ikuti aja apa kata pemandunya. Oh iya, kalau kamu melihat ikan yang sempat bikin heboh, juga ada loh di sini. Itu loh, ikan arapaima. Salah satu ikan air tawar terbesar yang ada di dunia. Dia ditaruh di kolam yang sama dengan ikan besar lainnya, seperti aligator dan tomang. Ikan-ikan ini termasuk jenis predator di lingkungannya. Salah satu yang paling spesial di sini adalah koleksi kura-kuranya guys. Cukup lengkap loh, dari mulai kura-kura air dan kura-kura darat. Kura-kura air ini ada beberapa jenis, mulai dari yang herbivora sampai yang karnivora. Jadi hati-hati ya guys, kalau lagi lihat-lihat si pemakan daging ini. Kura-kura aligator salah satunya. Gigitannya cukup kuat loh. Meskipun tanpa gigi, tapi rahang mereka super kuat. Cukup dengan gigitan lemah, mereka bisa banget buat motong jari kita. Makanya nggak heran kalau kura-kura aligator ini masuk dalam 10 hewan dengan gigitan terkuat. Kalau kura-kura darat, umumnya lebih ramah dan jinak ya guys. Mereka kan pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, adik-adik juga bisa berinteraksi langsung dengan cara ngasih makanan ini kepada mereka. Asalkan kalian gak sembarangan ngasih makanan, serta konsultasi dulu sama yang paham. Menurut fakta penelitian dari para ahli nih guys, umur kura-kura bisa mencapai 100 tahun atau 1 abad. Selain hewan-hewan tadi, kalian juga bisa main-main dengan kelinci atau kambing guys. Kelinci adalah salah satu hewan yang paling sering disenangi anak-anak. Selain bentuknya imut-imut, mereka juga cukup jinak. Eits, tapi awas, jangan sembarangan pegang ya, apalagi telinganya. Telinganya yang panjang ini memiliki banyak banget simpul saraf. Makanya, kalau mau ngangkat, lebih baik gendong badannya aja langsung. Mamalia lainnya juga ada banyak, seperti kambing dan kuda. Kamu bisa kasih makan mereka secara langsung. Khusus untuk kuda, kamu juga bisa menaikinya guys. Oh iya, buat yang belum tahu nih, berkuda dan memanah adalah salah satu hobi yang disunahkan dalam agama Islam. Ada banyak banget manfaat yang bisa didapatkan dari situ. Masih banyak banget loh spot hewan lainnya. Seperti fauna nocturnal, alias hewan-hewan yang aktif pada malam hari. Misalnya aneka musang ini. Ada juga spot hewan melata yang isinya didominasi oleh ular. Yang nggak kalah seru, ini nih, naik gerobak sapi. Hahaha. Gerobak sapi udah ada sejak zaman dulu. Para petani biasanya menggunakan gerobak sapi untuk mengangkut hasil panennya. Selain itu, jauh sebelum ada delman, gerobak sapi juga bisa digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari. Terakhir, anak-anak juga bisa ikut membajak sawah. Anak-anak bisa naik ke belakang alat pembajak sawah yang diikatkan dengan sapi. Zaman dulu, orang harus membajak sawahnya sebelum ditanami padi dengan cara seperti ini. Tapi kali ini sih, nggak akan ditanami padi beneran. Soalnya sawah ini dijadikan wahana bermain anak-anak sih. Hahaha. Tuh, setelah ikutan bajak sawah, mereka diperbolehkan bermain lumpur sepuasnya. Hal-hal kayak gini pasti udah susah didapatkan sama anak-anak zaman now ya. Apalagi yang tinggal di perkotaan. Buat anak-anak perkotaan, ini bisa jadi hiburan. Padahal buat anak-anak di pedesaan, ini pemandangan mereka sehari-hari loh. Nah, kali ini kita main ke tempat yang hewannya bisa dimakan ya. Hahaha. Nih, di sini ada sate cumi dan baby octopus yang lagi hits banget. Gak cuma di Jogja, tapi sampai juga di Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Sate cumi ini termasuk dalam inovasi Taichan yang sempat hits beberapa tahun belakangan. Hanya saja, cumi Taichan ini udah banyak banget campurannya, baik dari cara masak maupun bahan-bahannya. Kalau sate Taichan aslinya dari Jepang. Nah, kalau cumi Taichan ini udah kecampur dengan style Thailand street food. Dalam satu tusuk cumi Taichan berisi campuran sosis dan irisan daging cumi. Panjang banget kan? Dijamin, makan seporsi aja pasti udah bikin kenyang. Taichan ini kemudian dipanggang dan dibakar setelah diolesi mentega. Jangan lupa dengan saus barbeque-nya ya guys. Kemudian dibakar lagi dan siap dihidangkan. Kalau masih kurang pedas, tinggal kasih ekstra sambal deh. Guys, dalam beberapa waktu belakangan, street food dari negara-negara tetangga cukup ramai di negara kita ya. Salah satunya adalah makanan dari Thailand ini. Satu porsi alias satu tusuk cumi Taichan ini dibanderol seharga Rp30.000 guys. Wajar aja ya, lawang porsinya gede banget begini. Selain cumi Taichan, ada juga baby octopus atau bayi gurita nih. Baby octopus ini udah dimasak dengan bumbu sebelumnya.
Jadi jangan khawatir nggak matang kalau cuma dibakar sebentar kayak gini. Warung cumi Taichan ini selalu hadir di tiap event kuliner yang ada di Jogja. Dalam sehari, sekitar 500 tusuk bisa habis terjual. 500 tusuk itu setara dengan 50 kg cumi. Banyak banget kan? Tapi kalau tidak ada event kuliner, kedai cumi ini juga selalu ada pada rooftop salah satu mall yang ada di Jogja. Kepoin aja ya guys Instagramnya. Di sini asik banget loh tempatnya. Selain bisa cobain jajanan yang lagi hits, kamu juga bisa foto-foto di beberapa spot yang menarik. Oke guys, semuanya udah selesai nih dari beef espetada dan juga minumannya Blue Aurora udah siap, tinggal kita icip-icip. Cuman saya agak sedikit norak nih guys, ini udah dibikin, cuman saya bingung makannya gimana nih ya. Terus ini kok dagingnya polos banget, katanya ada saus-saus semana nih. Mas, makasih ya mas. Wah, udah nggak sabar nih guys, mau nyobain icip-icip sticknya nih. Tuh, kalau dilihat nih kayaknya sayang banget ya buat dimakan ya. Oke, langsung aja kita cobain ya. Tadi sih katanya makannya tinggal dijatuhin aja nih guys. Jadi kalau kita lihat sih memang tampilannya nih kayak sate ya, ditusuk begitu. Tapi ini sebenarnya memang bener-bener stick ya, dan beratnya ini 200 gram guys. Kita langsung cobain aja ya. Ini sesuai dengan request saya tadi guys, mintanya yang medium well. Jadi masih terlihat setengah matang nih dagingnya, jadi kayaknya kelihatan empuk banget. Kita coba dulu ya. Ini mantep banget guys. Dan kalau kita ngomongin soal steak nih guys, kita kasih informasi dulu nih biar nggak cuma makan aja, biar tahu semuanya tentang steak itu apa. Sebenarnya asalnya dari mana sih? Kalau dari segi bahasa, steak itu berasal dari Skandinavia. Ini pada pertengahan abad ke-15. Jadi ada beberapa negara yang mempunyai peran untuk mempromosikan atau mempopulerkan steak, yaitu antara lain ada Argentina, ada Irlandia, ada New Zealand, ada Australia, ada Afrika Selatan, ada Inggris dan juga Amerika. Tapi untuk di Asia sendiri ada Korea Selatan dan juga Cina guys. Tuh, sedikit informasi buat kalian. Kita cobain lagi ya. Tahu nggak guys, manfaat steak ini tuh sebenarnya banyak banget. Salah satunya, bukan salah satunya deng, salah banyaknya karena manfaatnya banyak banget. Antara lain, steak ini bisa menjaga berat tubuh yang ideal. Jadi nggak usah takut-takut kalau makan steak. Selain itu juga, ini tuh tau sendiri lah, daging sapi itu kan proteinnya banyak, jadi bisa membakar kalori. Dan juga bagus buat jantung, terus bisa meningkatkan fungsi otak. Jadi biar tambah pinter guys, nggak cuman makan ikan aja yang bikin tambah pinter, makan steak juga bikin pinter ternyata. Tapi inget, porsinya harus yang pas, jangan kebanyakan. Oke guys, keburu esnya lumer, kita cobain dulu ya, Blue Auroranya dulu. Oke, jadi saya tadi sempet nggak tahu nih guys, saya pikir itu Blue Aurora ya udah cuman ini aja minumannya. Ternyata memang banyak elemen-elemennya, ada 3 gitu guys ya. Jadi ada yang tadi dari bunga telang, ini juga ada sparklingnya juga ya, ada pineapple-nya, dan es krimnya ini juga disediain guys. Jadi cara minumnya agak ribet sebenarnya. Ini masukin dulu nih ke sini nih. Jadi tadi saya sempat cobain untuk Blue Auroranya ini sebenarnya nggak ada rasanya guys. Tapi karena dicampur ini itu jadi ada rasanya. Kira-kira rasanya gimana? Kita cobain dulu. Jangan sok tahu.
The best lah pokoknya. Ini pas banget, apalagi kalau cuaca lagi panas ya. Meskipun di luar lagi mendung, tapi nggak apa-apa. Yang hatinya lagi panas, suasana hatinya panas, boleh minum ini nih. Mantap banget nih Blue Auroranya. Apalagi guys, tadi kan sempat dijelasin ya sama masnya kalau untuk bunga telangnya sendiri ini ada manfaatnya. Jadi pas banget, ini emang pasangan yang serasi nih. Barusan saya makan steak, banyak lemaknya juga. Nah, Blue Aurora karena ada bunga telangnya ini, fungsinya untuk mengurangi lemaknya, melunturkan lemaknya. Jadi mantep lah. Udah guys, dari tadi saya ganggu mulu nih, minum ngomong, makan ngomong. Udah ya, saya mau makan dulu, fokus. Saya nggak mau ngomong. Jadi kalian di rumah liatin aja ya. Kalau lapar, ya derita lo. What's the use having no mirror? You can't travel or you can't go home. What's the Udah ya guys ya, aku mau makan dulu, jangan diganggu. Kalian kan di rumah udah makin tahu makin banyak ilmu ya kan, dengan informasi yang barusan saya kasih buat kalian. Pokoknya kalau pengen dapat informasi lagi, terus nonton Tahu Nggak Sih. Saya mau makan dulu, titik, jangan diganggu. use having no